ingin memberikan penyuluhan tentang rabies. Perkenalkan, nama saya Hana Tias, NPM 2514061 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NPM 2514059 sebagai perawat 2. Perkenalkan, nama saya Rizal Masuk Firmansyah, NPM 2051463 sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Prilia, NPM 205140058 sebagai masyarakat 1. Perkenalkan, nama saya Nyoma Dauta Fitriayu, NPM 205140062 sebagai masyarakat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memberikan penyuluhan tentang rabies kepada ibu-ibu. Baik, apa itu rabies? Rabies, penyakit anjing gila, adalah penyakit hewan yang disebabkan oleh virus, bersifat akut, serta menyerang susunan saraf besar, hewan berdarah panas, dan manusia. Rabies bersifat zoonosis, artinya penyakit tersebut dapat menular dari hewan ke manusia dan menyebabkan kematian pada manusia dengan CFR, case fatality rate 100%. Virus rabies dikeluarkan bersama air liur hewan yang terinfeksi dan disebarkan melalui luka gigitan atau jilatan. Sejarah rabies merupakan penyakit hewan yang sangat terkenal, bahkan sudah terkenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Parasasi rabies yang berisikan aturan denda bagi pemilik anjing yang positif rabies menggigit manusia sehingga mati telah dibuat pada zaman kekuasaan Raja Hammurabi 2300 Masehi. Rabies pada anjing dan kucing telah digambarkan oleh Demokritus 500 Masehi dan Aristoteles 322 Masehi. Celsus 100 tahun sesudah Masehi. Untuk pertama kalinya memperkenalkan hubungan antara gejala takut air hidrofobia pada manusia dengan rabies pada hewan. Etiologi. Virus rabies merupakan virus RNA termasuk dalam familia Rhabdoviridae genus Licia. Virus berbentuk peluru atau silinderis dengan salah satu ujungnya berbentuk kerucut dan pada potongan melintang berbentuk bulat atau elip. Virus tersusun dari ribonukleokapsid di bagian tengah, memiliki membran selubung atau amplop di bagian luarnya yang pada permukaan terdapat tonjolan yang jumlahnya lebih dari 500 buah. Pada membran selubung yang terdapat kandungan lemak yang tinggi. Virus berukuran panjang 180 nm, diameter 75 nm. Tonjolan berukuran 9 nm dan jarak antara spesies 4-4 nm. Virus peka terhadap sinar ultraviolet, zat pelurut lemak, alkohol 70%, iodium, fenol, dan kloroform. Virus dapat bertahan hidup selama 1 tahun dalam larutan gliserin 50%. Pada suhu 600, virus mati dalam waktu 1 jam dan dalam penyimpanan kering beku, atau pada suhu 40 Celcius dapat tahan selama beberapa tahun. Masa inkubasi rabies pada anjing 10-15 hari dan pada hewan lain 3-6 minggu. Kadang-kadang berlangsung sangat panjang, 1-2 tahun. Masa inkubasi pada manusia yang khas adalah 1-2 bulan, tetapi bisa 1 minggu atau selama beberapa tahun, mungkin 6 tahun atau lebih.
biasanya lebih cepat pada anak-anak daripada dewasa. Kasus rabies manusia dengan periode inkubasi yang panjang 2-7 tahun telah dilaporkan tapi jarang terjadi. Gejala klinis pada hewan dibagi menjadi 3 stadium. Stadium prodromal pada ini merupakan tahapan gejala klinis yang dapat berlangsung antara 2-3 hari. Pada tahapan ini akan terlihat adanya perubahan temperamen yang masih ringan. Hewan mulai mencari tempat-tempat yang dingin atau gelap, menyendiri, refleks kornea berkurang, pupil melebar, dan hewan terlihat acuh terhadap tuannya. Stadium eksitasi. Tahap eksitasi berlangsung lebih lama daripada tahap prodromal. Bahkan dapat berlangsung selama 3-7 hari. Hewan mulai garang, menyerang hewan lain ataupun manusia yang dijumpai, dan hypersalivasi. Stadium paralisis. Tahap paralisis ini dapat berlangsung secara singkat hingga sulit untuk dikenali atau tidak terjadi dan langsung berkelanjut pada kematian, hingga hewan mengalami kesulitan menelan, suara pelan, sempoyongan, akhirnya lumpuh dan mati. Apakah Ibu ingin ada yang ditanyakan? Iya, saya ingin bertanya. Bagaimana sih ciri dari tipe rabies ganas itu kayak gimana? Terima Tolong kasih. dijelaskan. Iya. Oh iya Bu, sabar ya. Tipe rabies pada anjing. Tipe rabies pada anjing ada rabies itu terbagi menjadi 2. Rabies ganas, tipenya dia tidak menurut lagi perintah pemiliknya. Air liur keluar berlebihan Bu. Terus hewan menjadi ganas, menyerang dan atau menggigit apa saja yang ditemui dia, entah itu hewan lain atau manusia pemiliknya, mungkin kan. Ekor dilumpuhkan ke bawah ke bawah perut di antara 2 paha. Kejang-kejang kemudian lumpuh, biasanya mati setelah 4 atau 7 hari sejak timbul rabies itunya Bu, atau paling lama 12 hari setelah penggigitan. Itu rabies ganas ya Bu. Iya. Tetapi kalau rabies tenang, bersembunyi di tempat gelap dan sejuk, anjingnya itu bersembunyi Bu. Terus kejang-kejang berlangsung singkat, bahkan sering tidak terlihat. Jadi dia itu kejang-kejang tapi nggak terlihat dengan pemiliknya. Terus ketiga, kelumpuhan, tidak mampu menelan, mulut terbuka dan air liur keluar berlebihan, kayak semacamnya dia makan tapi dia tidak nafsu makan, air liurnya itu keluar terus gitu loh Bu. Terus keempat, kematian terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi perkiraan dia meninggal itu kita tidak tahu karena kematiannya singkat. Paham Bu? Paham. Oke Bu, saya akan lanjutkan tentang diagnosa. Pertama, diagnosa lapangan. Untuk memperoleh tingkat akurasi yang tinggi, cara yang paling tepat adalah dengan memperhatikan hal-hal seperti itu. Pertama, anjing yang menggigit harus ditangkap dan diobservasi. Yang kedua, riwayat penggigitan ada tidaknya provokasi. Yang ketiga, jumlah penderita gigitan. Indikasi kecenderungan rabies di lapangan tanpa adanya tindakan provokasi dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, hewan menggigit 1 orang tanpa provokasi, kemungkinan positif, rabies 25%. Yang kedua, hewan menggigit 2 orang tanpa provokasi, kemungkinan positif, rabies 50%. Yang ketiga,
hewan menggigit 3 orang tanpa provokasi, kemungkinan positif rabies 75%. Yang keempat, hewan menggigit 4 orang tanpa provokasi, kemungkinan positif rabies 100%. Yang pertama, diagnosa laboratorium. Diagnosa rabies secara laboratorium didasarkan atas: yang pertama, penemuan badan negeri atau negeri body. Yang kedua, penemuan antigen. Yang ketiga, penemuan virus atau isolasi. Cara diagnosis rabies secara laboratoris dapat dilakukan dengan: yang pertama, mikroskopis untuk melihat dan menemukan badan negeri, yaitu pewarna cepat, seles atau FAD, fluorescence antibody technique, dan histopatologi. Yang kedua, antigen antibody, reaksi dengan uji virus, neutralisasi, gel atau presipitasi atau reaksi peningkatan komplement, dan FAD, isolasi virus secara biologis pada injet atau in vitro pada bagian jaringan. Diikuti identifikasi isolat dengan cara pewarna FAD atau uji virus neutralisasi. Epidemiologi. Rabies telah menyebabkan kematian pada orang dalam jumlah yang cukup banyak. Tahun 2000, World Health Organization WHO memperkirakan bahwa setiap tahun di dunia ini terdapat sekurang-kurangnya 50.000 orang meninggal dunia karena rabies. Rabies bisa terjadi di setiap musim atau iklim, dan kepekaan terhadap rabies kelihatannya tidak berkaitan dengan usia, seks atau ras. Kejadian rabies di lapangan itu terbagi menjadi 2. 1, pola pengggitan dan pola penyebaran. Pencegahan rabies. Pencegahan primer. 1. Tidak memberikan izin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsanya di daerah bebas rabies. Kedua, memusnahkan anjing, kucing, kera, atau hewan sebangsanya yang masuk tanpa izin di daerah bebas rabies. Ketiga, dilarang melakukan vaksinasi atau memasukkan vaksin rabies di daerah bebas rabies. Keempat, melaksanakan vaksinasi terhadap setiap anjing, kucing, dan kera 70% populasi yang ada dalam jarak minimum 10 km di sekitar lokasi kasus tertentu. Kelima, pemberian tanda bukti atau penting terhadap setiap kera, anjing, kucing, dan yang telah divaksinasi. Mengurangi jumlah populasi anjing liar atau anjing tak tertuan dengan jalan pembunuhan dan pencegahan perkembangan. Anjing peliharaan tidak boleh dibiarkan lepas berkeliaran, harus didaftarkan ke kantor kepala desa atau kelurahan atau petugas dinas peternakan setempat. Anjing harus diikat dengan rantai yang panjangnya tidak boleh lebih dari 2 meter. Anjing yang hendak dibawa keluar halaman harus diikat dengan rantai tidak lebih dari 2 meter dan mencongnya harus menggunakan brangus atau brongsong. Penangkapan dan melaksanakan observasi hewan tersangka menderita rabies selama 10-14 hari terhadap hewan yang mati selama observasi atau yang dibunuh, maka harus dikenal
spesimen untuk dikirimkan ke laboratorium terdekat untuk diagnosa. Mengawasi yang ke-10 ya, Bu. Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera, dan hewan berbangsanya yang bertempat sehalaman dengan hewan tersangka rabies. Ke-11, membakar dan menanam bangkai hewan yang mati karena rabies sekurang-kurangnya 1 meter. Apakah bisa dimengerti, Bu? Baik Bu, ada yang bisa ditanyakan? Oh iya, Sus, bagaimana penularan rabies tersebut? Bisa Ya. tolong dijelaskan? Ya, saya jawab. Yang pertama, cara penularannya pertama adalah cakran oleh tubuh hewan ular rabies adalah berbahaya karena binatang menjilati kuku lumpur. Saliva yang ditemukan pada permukaan mukosa seperti konjungtiva mungkin infeksi. Ekstra kelawar yang mengandung virus rabies cukup untuk menimbulkan bahaya rabies pada mereka yang masuk gua yang terinfeksi dan menghirup aerosol yang diciptakan oleh kelawar. Apakah Ibu mengerti? Iya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami.